Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang harta rampasan perang, menyinggung sedikit bahwa harta rampasan perang disebut ghanimah ketika terjadi apa? Peperangan. Tapi ketika dapat harta rampasan perang tanpa peperangan, apa namanya? Fai. Itu namanya apa? Fai. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas tentang bagaimana sifat dari kaum muhajirin dan ansar, bahwasanya orang-orang muhajirin mereka itu menginfakkan hartanya di jalan Allah, hanya mengharapkan keutamaan dari Allah, hanya mengharapkan keridhaan dari Allah, bukan karena ingin hal yang lain. Dan kemudian juga kita melihat dari karakteristik orang-orang Ansar, bagaimana mereka mencintai orang-orang muhajirin, yang mereka membelanjakan harta mereka untuk orang-orang muhajirin. Kenapa? Ya, walaupun mereka sebenarnya juga butuh. Sebagaimana yang kita kisahkan tentang kisah siapa? Abdurrahman bin Auf, yang mereka ketika dipersaudarakan bersama orang Ansar sampai ingin memberikan hal yang paling dicintai, harta dan istrinya. Bayangkan. Kenapa? Apakah dia tidak butuh? Tidak, dia butuh. Apalagi dia katakan pilih. Bukan ini kalimat biasa, ini pilih. Yang paling cantik karena pilih. Otomatis secara tabiat dia memilih yang terbaik. Ya, tapi bersamaan dengan itu, hati Abdurrahman bin Auf ya bukan kayak hatinya kita ya, kesempatan ini. Tidak. Dia mengatakan dullani ila suq. Tunjukkan saya saja pasar. Sampai disebutkan Abdurrahman bin Auf setelah itu hanya 1 tahun dia berdagang menjadi orang terkaya di Madinah. Jadi setelah pergi di pasar, memang keberkahan di tangannya. Dia berdagang tanpa modal. Dia ambil barangnya orang, dia jualkan orang, dia up harganya, untung. Sampai beliau memiliki emas dari kapak. Bayangkan, dia punya harta dari kapak, harta emas dari kapak. Bagaimana itu beratnya kira-kira? Kalau kapak ya anggaplah 1 kilo. 1 kilo emas sekarang emas harga 1,4 juta. 1 kilo berarti setara berapa? Ya, 1,4 M 1 kilonya. Jadi kalau kapaknya berat 5 kilo, entah di kapak itu yang dipakai memukul pom-pom besar atau tulang-tulang. Ya, beratnya 3 kilo kah, 5 kilo kah, bisa 10 kilo kali 1,4 M per kilo. Jadi berapa M uangnya? Itu dari sebagian hartanya, belum harta di perdagangannya dan selainnya. Ya, maka dari itu kita juga melihat bagaimana Abdurrahman bin Auf membelanjakan hartanya setelah itu. Seperti Utsman bin Affan juga membelanjakan hartanya tidak tanggung-tanggung. Ya, sampai puluhan miliar dia belanjakan hartanya, terlebih khusus ketika perang Tabuk. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri orang munafik. Ya, orang munafik di sini orang-orang yang tidak menepati janjinya, khususnya orang Yahudi. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijatum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lananzurannakum. Allahu Akbar. Sampai dia bersumpah menegas, lananzurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Apakah kamu tidak memperhatikan kata Allah, orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir
niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Ya, ini tentang apa? Ketika Bani Nadir mengajak orang-orang Quraisy apa? Untuk memerangi Nabi. Kemudian memprovokasi Bani Quraisy. Awalnya ini Bani Quraisy sudah ada kesepakatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bani Quraisy didatangi oleh Bani Nadir untuk bekerja sama. Dia mengatakan, pokoknya kita bantu terus. Kalau memang kau diusir, kita juga akan diusir. Artinya dia mengatakan lananzurannakum. Kami akan bantu betul-betul, tidak mungkin kita lari. Nah, kita satu suku, sama-sama orang Yahudi. Ya, sama-sama orang-orang kabilah dari kabilah Yahudi. Bagaimana bisa? Pasti kami bantu. Ya, jangan takut. Kita ini banyak. Apalagi kita ini apa? Bekerja sama dengan orang Quraisy. Pasti kita menang. Ya, apalagi mereka diiming-imingi oleh pasukan apa? Quraisy. Kalau memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya dikalahkan, berarti apa? Kota Madinah milik mereka. Dan kota Madinah ini tidak mau dimiliki oleh orang Quraisy. Memang diberikan untuk orang-orang Yahudi. Diberikan sudah. Nah, akhirnya semakin besar wilayahnya mereka. Siapa yang tidak mau? Ya, kota Madinah ini kota yang sangat banyak kebun kurmanya. Kota yang sangat banyak perempuannya. Kota yang sangat banyak unta-unta dan kudanya. Kota yang sangat banyak minyaknya. Kota yang sangat banyak perbendaharaan-perbendaharaannya. Kota yang salah satu kota yang menjadi peradaban ekonomi orang-orang Arab. Ya, orang Yahudi orang yang paling gila harta. Ya, sampai mereka betul-betul ini kayak betul. Karena orang kalau misalnya dikalahkan kota Madinah, maka perempuannya semuanya menjadi harta ghanimah. Jadi orang kalau perang, misalnya kita perang sama Amerika, ya, dikalahkan semua wanita Amerika, harta rampasan perang dibagi. Bayangkan, iya, itulah yang menjadi budak. Itulah yang menjadi budak. Hartanya, rumahnya, gedungnya, hotel-hotelnya semuanya milik kaum muslimin. Ya, maka pernah Perancis, ya, ketika dikalahkan apa yang datang? Sampai ratusan unta dibawa, bayangkan. Semuanya emas-emas. Pada saat itu kaum muslimin bergembira. Bayangkan ini bertonton emas dibawa ke Madinah. Karena kerajaannya pada saat itu Persia, biar kursinya dari emas, bajunya raja dari emas, topinya raja dari emas. Sampai itu yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Yang ketiga berhijrah Nabi, kemudian dia ditemukan berkuda. Siapa namanya? Saya juga dilupakan namanya. Siapa namanya? Intinya ada seorang sahabat ketika mengejar Nabi, orang yang ahli berkuda, orang yang paling tahu jalanan, dia dapat Nabi. Tapi kudanya terperosok, ya, kemudian apa? Akhirnya bertemu dengan Nabi. Kemudian Abu Bakar mengabarkan bahwa dia nanti akan memakai pakaian Paris, pakaian kerajaannya. Dan ketika di masa Umar betul-betul ditaklukkan dan dia diberi pakaian, tapi tidak diberi artinya memiliki, tidak hanya Paris saja. Yang saya dilupakan siapa nama beliau. Kita lanjut. Kata Allah Azza wa Jalla, ya, tentang mereka. Sampai mereka mengatakan, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Siapa yang bilang ini? Bani Nadir dan orang-orang Quraisy ketika sudah bergabung kepada siapa? Bani Quraisy, Yahudi dari kaum Bani Quraisy. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Artinya kami betul-betul tidak mau kerjasama dengan Muhammad. Betul-betul kami bantu kamu. Ya, pokoknya hidupmu, matiku. Tapi apa buktinya? Ketika mereka sudah diserang, ketika mereka diirit angin, lari orang-orang Quraisy. Bani Quraisy tinggal diam. Dia mau bantu Bani Nadir, apalagi sudah dikepung oleh pasukan Ali bin Abi Thalib. Sudah tidak ada, akhirnya mereka terusir semuanya. Ya, akhirnya Bani Nadir tinggalkan Bani Quraisy. Akhirnya Bani Quraisy duduk menyesal. Mau apa lagi? Akhirnya ketamakan mereka ingin menguasai Madinah, ternyata
kampungnya Bani Quraisy juga dikuasai juga oleh kaum muslimin. Akhirnya mereka diusir lari kemana mereka? Ke Syam. Ya, kemarin kita sudah jelaskan. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Ini sampai mereka mengatakan begitu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Ini Bani Nadir ini betul-betul pendusta kata Allah. Orang-orang Quraisy yang sudah menekatkan bahwasanya dia menolong tanpa mundur menghadapi Muhammad, dia juga pendusta. Buktinya dia mundur. Ya, buktinya dia lari, buktinya dia tinggalkan Bani Quraisy, yang akhirnya Bani Quraisy dalam keadaan menyesal. Ya, yang awalnya telah mengadakan perjanjian dengan Nabi, ternyata dia berkhianat, yang akhirnya pengkhianatan mereka yakni dikhianati kembali oleh kaumnya sendiri, yaitu dari kalangan Bani Nadir. Kemudian kata Allah, la in ukhriju la yakhrujuna ma'akum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunna al-adbara thumma la yunsarun. Kata Allah, sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka, dan sesungguhnya jika mereka diperangi niscaya mereka tiada akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. Ya, ini Allah sudah kabarkan bahwa mereka apa? Pasti dikalahkan. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah, dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Kata Allah, sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Kemudian kata Allah, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Kata Allah, mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Allah sudah kabarkan bahwa Bani Quraisy ini tidak mungkin keluar dari kampungnya Muhammad memerangi kamu, karena memang terbukti. Jadi Bani Quraisy itu ketika memerangi dia di dalam tembok, temboknya besar sekali, tinggi puluhan meter. Jadi dia suatu kampung, tapi ada gerbangnya besar. Ya, sampai Ali bin Abi Thalib ketika ingin musyawarah mengetuk-ngetuk pintunya, dia segel pintunya pakai kayu besar-besar, baru dia halangi barang-barang, sehingga apa? Pasukan musuh tidak bisa masuk, dikunci betul. Mau manjat sulit. Sudah ada pasukan pemana-pemana yang di atas dinding-dinding mereka. Allah sudah kabarkan bahwasanya kamu tidak akan memerangi dalam keadaan bersatu padu kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Ini Allah kabarkan bahwa orang-orang Yahudi mereka sebenarnya bermusuhan dengan kaum muslimin, tapi di antara mereka permusuhannya lebih hebat. Ya, jadi jangan kira orang-orang kafir itu permusuhannya terhadap muslim lebih hebat dibanding orang kafir. Ketahuilah bahwa mereka sebenarnya apa? Permusuhannya lebih hebat. Kenapa? Karena mereka bermusuhan karena dunia. Ya, jadi orang kafir satu memanfaatkan orang kafir yang lain untuk memerangi kaum muslimin. Tapi ketika orang yang di depan ini sudah memerangi kaum muslimin, sebentar kalau dia orang yang pertama ini sudah menguasai kota kaum muslimin, maka orang yang kedua menghantam dari belakang supaya dia meninggal juga, kemudian apa? Dikuasai juga. Contohnya Indonesia. Ya. Sekarang coba lihat. Ya, kalau kita mau lihat di Indonesia yang memiliki sekarang tambang yang emas yang ada di Papua, siapa? Ya. Nah, kalau kita lihat dahulu yang paling terbanyak sahamnya adalah Amerika. Yang paling terbanyak. Tapi dulu siapa yang dia manfaatkan? Orang-orang Australia. Siapa yang dia manfaatkan? Ya, orang-orang Malaysia. Siapa yang dia manfaatkan?
ya orang-orang Portugis. Mereka dahulunya bekerja sama, ya bekerja sama. Tapi setelah itu orang-orang Amerika menghantam mereka dari belakang sehingga yang menguasai orang-orang Amerika. Ya, sama dengan sekarang. Ya, kita lihat mereka dipecah belakan di Yaman, dipecah belakan di Mesir, dipecah belakan. Ya, akhirnya bertengkar antara Rusia, Amerika sama Lebanon, Lebanon sama Mesir, Mesir sama orang-orang Suriah, Suriah sama Syam, dipertengkar beratkan. Yang laku pelurunya siapa? Mereka berperang, rusak kotanya, habis pelurunya. Kalau tidak berperangi, bagaimana bisa laku peluru? Bagaimana bisa laku rudal? Bagaimana bisa laku helikopter? Bagaimana bisa laku tank? Mau dibuat, baru dia apa? Dipajang. Makanya dia buat apa? Kerusuhan. Supaya mereka berperang. Sebentar sudah berperang, dia tinggal satu rata, ambil wilayah. Maka kalau mau lihat negara Amerika dulu tidak ada negaranya. Mereka itu negara yang mereka duduki. Tidak ada negaranya dulu. Antum baca sejarah. Dahulu Amerika tidak memiliki negara. Dia hanya kecil. Setelah dikalahkan, yang akhirnya mereka apa? Mengalahkan kembali. Barulah mereka membuat negara. Antum baca sejarah keberadaan Amerika. Antum sejarah baca. Ya, karena kita berada di YouTube, kita tidak buka terlalu lebar. Karena jangan sampai kita dicari mana YouTube ini sama ini kita dicuri. Ya, karena ini rahasia pertahanan dalam negara. Tapi kalau orang belajar sejarah, ya mereka tidak bisa buta. Ya, maka dari itu penting bagi seorang ulama. Ya, antum ini calon-calon ulama. Nanti antum akan menghadapi permasalahan besar. Tapi sekarang jangan bicara ya. Usahakan sekarang jangan bicara masalah itu di luar. Saya sengaja bicarakan ini untuk kalian sebagai wawasan saja. Sebagai apa? Wawasan. Sebagai wawasan. Bukan sebagai keilmuan yang kalian dakwakan. Ini ya, perlu digarisbawahi. Ini yang saya ucapkan, saya kabarkan tentang bagaimana negara-negara chaos, ya. Karena saya dulu pernah khutbah ya. Pernah khutbah membicarakan tentang ketika 17 Agustus. Ya, bagaimana Indonesia ini dijajah dari beberapa negara. Ya, itu kita baca referensi yang muktabar. Ya, kemudian kita ingatkan ini yang inti poin di sini apa? Bahwasanya orang kafir walaupun mereka memusuhi kaum muslimin, akan tetapi permusuhan sesama orang kafir itu lebih parah. Kenapa? Karena mereka saling memusuhi karena ingin mendapatkan dunia dan kedudukan. Kemudian Allah kabarkan sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedangkan hati mereka berpecah belah. Ini Allah kabarkan. Jadi nampaknya mereka bersatu dalam barisan, tapi hakikatnya mereka berpecah belah. Kenapa? Karena tidak ada tali ikatan yang paling kuat kecuali dibangun kepada Allah, untuk Allah. Kemudian yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Kemudian Allah kabarkan, kama dzalil ladzina min qablihim qariban laqu wa bala amrihim wa lahum adzabun alim. Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, orang Yahudi tadi apa? Asalnya dia janjikan Bani Nadir, menjanjikan kepada siapa? Bani Quraisy pertolongan, bahwa dia tidak keluar kampung kalau tidak sama, bahwasanya dia betul-betul membentengi dirinya walaupun dia mati. Ternyata apa? Ketika diserang, ketika dikepung, lari ke mana dia? Lari ke belakang, tinggalkan Bani Quraisy. Apa yang terjadi? Ya, nanti insyaallah taala semoga di bulan depan ya kita dimudahkan oleh Allah untuk yang nonton bersama ya insyaallah taala tentang film ini.
Kemudian Allah kabarkan, kama tali syaitan id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Mereka itu Allah perumpamakan bagaikan bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan. Ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu, maka tatkala manusia itu telah kafir, dia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidina fiha wa dzalika jazaa'uz zalimin. Maka adalah kesudahan keduanya bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya, demikian balasan bagi orang-orang yang zalim. Kemudian Allah kabarkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian memperhatikan hari esok, yaitu hari akhirat. Wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengabarkan terhadap apa yang kalian lakukan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kata Allah, janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah sehingga kalian dilupakan terhadap diri kalian sendiri. Mereka itulah yang melupakan dirinya, melupakan Allah. Mereka lah orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari perintah Allah. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Kata Allah, tidak sama dari sahabat-sahabat penduduk neraka dan penduduk surga. Sesungguhnya sahabat-sahabat penduduk surga, orang-orang yang diwariskan surga, mereka itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah kabarkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'an itu diturunkan atas gunung, maka kalian akan melihat tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Inti pelajaran bisa dipetik dari orang-orang munafik. Satu, memiliki suara yang besar. Memiliki suara yang besar dan membuat takjub manusia. Nah, ini sifatnya. Di ayat lain siapa yang bisa datangkan dalilnya? Tu'jibuka qauluhum, tentang orang munafik. Wa iyaqulu tasma' liqaulin. Ini tentang orang-orang munafik. Tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulin. Katalah wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jika kalian melihat orang-orang munafik itu, jasad-jasadnya menjadikan kalian takjub. Wa iyaqulu tasma' liqaulin. Kalau dia berkata kau dengar, ya, seperti tadi Bani Daniel menceritakan kepada Bani Quraisy, membuat dia takjub, percaya, ya, iyo, pokoknya aku bantu pun, tidak mentul lari, ya, buktinya apa? Ketika diserang kabur juga dia, ya ini pelajaran yang pertama, bahwasanya orang-orang munafik, ya, mereka apa? Memiliki suara yang besar yang membuat takjub manusia. Kemudian yang kedua, persaudaraan yang sebenarnya
yang dibangun atas dasar kepada Allah. Itu hakikatnya ya. Jadi jangan antum menganggap kalau ada persaudaraan yang tidak dibangun di atas dasar Allah, katakan itu bukan persaudaraan. Pasti ujungnya apa? Perpecahan. Ya. Makanya itu tidak ada persaudaraan yang erat, yang kuat kecuali persaudaraan karena Allah. Untuk Allah, di jalan Allah. Itu antum pasti itu. Di sini juga memberikan pelajaran ya. Kalau antum mau berbisnis sama dengan orang muslim. Karena kalau orang kafir tidak mungkin antum ya bisa apa? Sejalan terus. Pasti akhirnya kalau sudah sukses, sudah banyak hotel, terjadi perselisihan. Ujungnya itu. Kenapa? Karena persaudaraan yang sebenarnya itu yang dibangun di atas karena Allah. Pasti beda ujungnya. Ya karena dia ada visi misinya, kita juga punya visi misi. Ya bukan berarti dilarang berbisnis dengan orang-orang kafir, tidak. Tapi kalau antum mau lebih aman, ya kalau ada orang muslim itu jauh lebih indah. Apalagi kalau sama-sama ingin membangun maslahat untuk kaum muslimin, maka itu jauh lebih indah. Ya, karena tidak ada orang yang bersatu padu kecuali yang seiman, semanhat, sejalan, sevisi dan semisi. Itu pasti. Ya, maka perlu diperhatikan ini ya dalam kehidupan duniawi. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, dosa seseorang tidak ditanggung oleh orang lain. Jadi kalau kita sesat, kita tonjih. Orang yang sesat, orang juga yang sesat. Ya. Makanya di sini coba lihat dosanya Bani Quraisyah bagaimana. Karena dia dosanya pengkhianatan, akhirnya dia apa? Dikhianati. Coba lihat di sini dosanya orang-orang munafik. Karena dia ingin bersekongkol, akhirnya disekongkoli. Coba lihat di sini orang Yahudi, karena dia mau mengeluarkan Nabi dari Madinah dengan cara bekerja sama dengan Bani Quraisyah, Bani Nadir, bekerja sama dengan orang Quraisy. Akhirnya apa? Dia ditimpakan dosa itu tersendiri. Sehingga dosa seseorang itu tidak dibebankan kecuali kepada dirinya sendiri. Kembali, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala syarratin syarran. Siapa yang melakukan amalan kebaikan, maka kebaikan dia lihat. Tapi siapa yang melakukan amalan dan walaupun sebesar biji sarro dari keburukan, maka keburukan yang akan dia lihat. Ya, makanya sekali lagi kaidah al-jaza min jinsil amal itu perlu diperhatikan. Balasan sesuai dengan kadar perbuatannya. Ya, ini. Kemudian faedah yang keempat yang bisa kita ambil pelajaran, hendaknya seseorang berbekal terhadap hari akhiratnya. Hendaknya seseorang berbekal terhadap akhiratnya dengan bekal takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Nah, di sini dua kali. Allah kabarkan apa? Wattaqullah. Artinya berbekal yang sebaik-baiknya adalah ketakwaan. Dan ini dijawab di ayat lain. Apa di ayat lain? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ini sama dengan ayat ini. Kita disuruh berbekal, disuruh memperhatikan hari esok, dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan. Kemudian
Setelahnya hakikat keberuntungan dan faedah setelahnya. Hakikat keberuntungan siapa yang dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari neraka. Ini ya, siapa yang dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari neraka. Ini sejalan dengan ayat lain yang kata Allah, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama dari penghuni-penghuni neraka dan penghuni-penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni-penghuni surga, sahabat-sahabat surga, mereka itulah orang-orang yang apa? Beruntung. Siapa yang bisa datangkan dalilnya bahwa hakikat keberuntungan siapa yang dimasukkan ke dalam surga terhindar dari neraka? Wa man zuhziha itu. Wa man zuhziha, siapa yang dijauhkan ya terhadap apa? Aninnar, terhadap neraka. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, Allah pakai apa? Fa. Di sini fa sababiyah. Kemudian litasri, qad taukid, sungguh, betul-betul. Faz, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, faqad faz. Dan Allah kabarkan wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali apa? Mataul ghurur, hanya kesenangan yang menipu. Jadi yang kalian lihat itu bahwasanya dengan banyak harta, banyak jabatan, banyaknya pangkat, itu adalah hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat beruntung. Tidak. Kehidupan dunia yang kalian banggakan itu hanyalah mataul ghurur. Ya. Apa? Kesenangan-kesenangan yang apa? Sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak ada harganya, sesuatu yang menipu. Tapi yang sebenarnya adalah siapa yang dimasukkan surga dan dihindarkan dari neraka. Kemudian yang terakhir dari faedah adalah besarnya pengaruh Al-Quran. Besarnya pengaruh Al-Quran. Besarnya pengaruh Al-Quran terhadap alam. Terhadap alam. Ya, jadi dulu Al-Quran ini mau diamanakan kepada gunung. Tapi gunung menolak. Akan tetapi manusia mengambil. Ya, ini. Yang kata gunung, ini kata Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'an." Seandainya kami menurunkan Al-Qur'an ini ala jabal untuk dibebankan kepada para gunung, la ra'aita, maka kalian akan melihat khashi'an mutasaddian, mereka dalam keadaan tunduk, hancur lebur min khasyatillah, karena takut menanggung beban Al-Qur'an ini. Al-Qur'an ini berat. Ya, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami ya Muhammad akan memberikan kepadamu, membacakan kepadamu qawlan tsaqila, ucapan yang berat. Ini kalau Al-Qur'an ini, orang-orang yang ahli Al-Qur'an bukan seperti kita. Ya, seperti Imam Syafi'i. Hampir tidak pernah beliau di akhir-akhir hidupnya kecuali membaca Al-Qur'an dalam keadaan menangis. Umar bin Khattab sampai dinukil oleh Ibnu Katsir bahwa beliau itu memiliki garis di matanya hitam. Disebabkan apa? Banyaknya menangis ketika mentadabburi Al-Qur'an. Sama dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid orang yang paling kejam, orang yang paling bengis, dianggap sama orang kafir. Tapi pernah dibacakan Al-Qur'an pertama kali mengambil hidayah sampai air matanya menangis.
jiwanya bergetar, hatinya kayak ini, kayak bergoncang, bergetar. Itulah yang Allah kabarkan, ya, tentang orang-orang yang kalau dibacakan padanya ayat-ayat Allah, mereka bergetar hati, ya, merinding bulu-bulunya, ya, menangis air matanya. Itu mereka orang-orang yang ahli Al-Quran. Kemudian adapun di ayat 23 sampai 24 Allah mengabarkan tentang kebesarannya. Allah menutup kembali sebagaimana memulai di ayat. Huwallazi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada sembahan kecuali dirinya. Alimul ghaibi wasyahadah. Dialah yang maha tahu, yang maha tersembunyi dan yang maha nampak. Huwar Rahmanur Rahim. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada sembahan kecuali kepadanya. Al-Malikul Quddus, yang maha raja, yang maha suci. As-Salamul Mu'minun, yang maha pemberi keselamatan, yang maha aman, memberi keimanan, yang maha memelihara. Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang maha memiliki segala keagungan. Subhanallahi amma yusyrikun. Dan maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan, yang tidak ada sifat-sifat ketuhanan terhadap mereka, apalagi seperti patung, seperti sapi, seperti pepohonan, orang-orang soleh. Tidak ada sifat-sifat ini. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Dialah Allah yang maha menciptakan, yang maha mengadakan, yang maha membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Ini ya keindahannya. Allah membuka yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Kemudian Allah lagi menutup yusabbihu lahu, ya, dan dialah yang maha perkasa. Kemudian Allah kabarkan bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi sama pembuka dan penutupnya. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Alhamdulillah, pertemuan di kali ini kita mengambil pelajaran, inti pelajaran yang bisa kita petik dari surah Al-Hasyr, bahwasanya di surah Al-Hasyr di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya segala apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, kecuali jin dan manusia diberikan pilihan, ya, dan dia akan menggapai konsekuensi dari pilihannya. Kemudian di surah ini juga kita dikabarkan bahwasanya Allah mengatur ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang munafik, ada orang-orang kafir, dan ada orang-orang apa? Orang-orang fasik, ya. Kemudian kita melihat bahwa segala amalan perbuatan seorang hamba akan dibalas sesuai dengan kadar amalannya. Siapa yang berkhianat hari ini, nanti dia akan dikhianati. Siapa yang menjadi pendusta di hari ini, nanti dia akan didustai. Siapa yang ingin membuat kerusakan, maka kerusakan itu akan tertimpa padanya. Man hafara hufratan waqa'a fiha. Siapa yang menggali lubang, maka dia akan terjatuh di dalamnya. Ini orang Yahudi ingin mengusir Nabi, akhirnya dia terusir. Mengkhianati Nabi, akhirnya dia dikhianati, dan seterusnya. Al-jaza' min jinsil amal. Ini yang bisa kita berikan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.